Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua. Kita berjumpa kembali bersama Nagato Channel. Nah, kawan-kawan, kebetulan sore ini saya sedang berada di kandang domba ya. Jadi saya sedang memberikan pakan buat domba. Karena seperti biasa kalau jam 4:30 saya kasih makan domba. Nah, kawan-kawan, perlu diperhatikan dengan dombanya. Mungkin kalau kita ngelihat dombanya itu agak kumel ya, kotor. Nah, karena belum dibersihkan, belum dimandikan ini kawan-kawan. Soalnya agak sibuk ya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang domba ya. Karena dari subscriber saya juga ada yang bertanya, domba makannya banyak namun nggak gemuk-gemuk, ya nggak bisa gemuk gitu. Nah, ini pertanyaan dari subscriber saya, kenapa domba makannya banyak tapi kok nggak bisa gemuk-gemuk, dombanya kurus terus. Nah, kawan-kawan, ini yang harus diperhatikan buat para peternak ataupun buat yang penggemukan domba ya. Apalagi sekarang mau menjelang Idul Adha, tentunya kita mempersiapkan domba-domba pejantan karena untuk hari raya kurban. Nah, buat kawan-kawanku semua, sering saya bahas tentang cara penggemukan domba maupun penyebab domba tidak bisa gemuk. Nah, kawan-kawan, bisa diperhatikan dengan domba saya ini, walaupun dombanya kotor, tapi lihat dari cara makannya itu rakus ya. Jadi terlalu ambisi pengen makan ya, seperti ini, liatin. Bisa kita lihat si domba itu pengennya makan terus. Tapi kita bisa lihat juga dombanya itu gemuk. Kita bisa lihat dari postur tubuhnya ya. Postur tubuhnya itu berisi sekali. Jadi ya si tulang itu tertutup oleh daging. Kalau domba yang kurus kan tentunya beda. Nah, kalau ini dombanya walaupun kucel ataupun ya kotor, karena kotoran ya belum dimandikan, tapi kita lihat dari badannya itu gemuk. Kita lihat dari atas. Nah, lihat kawan-kawan, kita bisa lihat dombanya itu ganteng sekali ya. Tuh, kita lihat dari badannya, tuh ya, dari bodinya ini gemoy ya, gemoy sekali, gemuk, padat, berisi ya kawan-kawan. Kita bisa lihat dari samping ya, tuh, begitu kawan-kawan, sangat berisi sekali. Beda sama domba yang kurus, domba yang tinggal tulang ataupun domba yang kurang gizi. Nah, kawan-kawanku semua, jadi kita harus fokus ke dombanya, fokus ya, jangan lihat dari kandangnya. Walaupun memang kandangnya kelihatan kotor karena memang kalau sore saya tidak bersihkan. Karena kalau untuk bersih-bersih kandang setiap pagi ya, kalau saya sih setiap pagi saya bersihkan. Dan dombanya setiap seminggu sekali baru kita bersihkan. Cuman sekarang dombanya itu belum saya bersihkan ataupun belum saya mandikan, karena ini dombanya aslinya ini warna putih, jadi kelihatan warna putih-putih coklat ya, karena memang kotorannya itu nempel ya, jadi akhirnya kotor. Tapi kembali lagi kita fokus ke dombanya aja. Dombanya ini sangat gemuk sekali ya kawan-kawan, dan makannya juga rakus. Memang banyak sekali yang bertanya kepada saya, kenapa domba itu makannya rakus tapi tidak bisa gemuk. Nah, itu sebenarnya menjadi PR buat para peternak. Namun itu buat para pemula yang baru memulai usaha domba, biasanya itu memang belum paham. Tapi kali ini akan saya bahas. Nah, yang pertama kawan-kawan yang harus kita perhatikan, yang pertama kita itu sesekali ataupun seminggu 2 kali ataupun seminggu sekali ya, boleh kita berikan obat cacing ataupun kita bikin obat cacing herbal. Sering saya membuat video itu tentang obat cacing herbal yang bahannya itu dari daun pepaya, karena daun pepaya itu sangat bagus sekali kawan-kawan. Dari getahnya juga, terus daun pepayanya. Nah, terus kita bikin obat herbal menjadi obat cacing. Selain buat obat cacing, daun pepaya juga bisa untuk menambah nafsu makan domba.
Contohnya seperti domba yang ada di depan kamera ini kawan-kawan. Memang dombanya itu kelihatan jelek ya, kelihatannya karena belum mandi, tapi dari cara makannya dan dari tubuhnya memang apa yang dia makan itu menjadi daging. Padahal makannya seperti ini kan, ya rumput-rumput lapangan, rumput-rumput yang ditanggul pinggir kali ya. Rumputnya sih sederhana aja, namun dombanya itu sehat dan gemuk. Kalian bisa lihat dari dombanya, kalau domba yang sakit tentunya domba juga nggak akan lahap makannya. Domba nggak bakal serakus ini makannya kawan-kawan. Kalau domba yang sakit, kalian bisa lihat sendiri domba yang sakit kan tentunya mau makan juga lemes. Nah seperti itu. Nah kemudian kita juga bisa membuat jamu agar domba itu nafsu makannya besar, yaitu dengan cara kita membuat jamu temulawak. Temulawak dicampur kunyit juga bisa, terus dikasih garam ataupun gula merah, lalu kita cekokin. Dan untuk pepaya yang tadi saya bilang, kita buat herbal daun pepaya juga bisa, nanti kita remes-remes dijadikan jus juga bisa kalau ada blendernya. Terus kita ambil airnya, karena daun pepaya itu mengandung zat yang sangat bagus untuk domba kawan-kawan. Kita cekokin aja. Kalau domba yang kurus, yang kelihatan kurus banget ya, yang kurusnya kurus kayak kelihatan tulang, itu kita bisa berikan 2 hari sekali ataupun selama seminggu berturut-turut juga boleh. Pemberiannya itu di saat pagi hari ya. Caranya seperti itu, pagi hari kita berikan, berturut-turut juga boleh. Itu buat domba yang memang gejala cacingan. Kalau gejala cacingan kita bisa lihat dari domba, dari fisiknya, terus dari kotorannya. Kadang domba yang mencret itu akibat domba karena cacingan kawan-kawan. Nah itu harus kita perhatikan juga. Nah karena bermasalah dalam tubuhnya itu, dalam lambungnya ataupun ususnya itu karena cacing, makanya kita berikan obat cacing herbal. Kalau kita susah bikinnya ataupun gak ada bahannya, bisa kita beli obat cacing ya di toko ataupun di apotek. Kita bisa berikan obat cacing yang di warung. Seperti itulah kawan-kawan ya caranya. Nah kemudian kita juga bisa tambahkan vitamin kawan-kawan. Kalau untuk domba yang memang bener-bener kurus sekali, kurus ya kelihatan tulang begitu ya kawan-kawan, terus dombanya lemes, kita juga bisa suntik injeksi. Jadi kita bisa kasih vitamin B kompleks ya, lalu kita suntikan. Dosisnya 2 ml aja dari suntikan kawan-kawan. Nah kemudian kita bisa suntik Wormectin kawan-kawan. Jadi Wormectin itu apa? Wormectin itu kita bisa mencegah dari segala kutu ya, dari cacing, kutu. Nah itu yang harus kita suntik domba yang kena kutu ataupun cacing. Nah kita harus suntik yang namanya obat injeksi Wormectin. Nah itu sangat bagus kawan-kawan, coba kawan-kawan praktekkan. Jadi yang utama itu kita harus perhatikan dari dombanya. Bisa kurus tapi nggak gemuk-gemuk, itu karena apa? Padahal makannya lahap. Nah itu yuk yang harus kita perhatikan. Jadi kita kasih obat itu harus tepat, jangan sampai salah obat, nanti kita nggak sembuh-sembuh dombanya. Nah makanya kita harus perhatikan dari segi penyakitnya dulu. Kalau kena cacing bisa kita kasih obat herbal. Bahkan kalau kena kutu kita bisa suntik injeksi ya, pakai Wormectin aja cukup. Terus kasih obat cacing herbal, udah. Nanti juga domba akan makannya rakus, terus akan menjadi daging. Contohnya seperti ini tuh, gemuk sekali ya badannya, gemuk. Padahal domba ini belum nyampe setahun kawan-kawan, giginya itu belum ganti, tapi sangat gemuk sekali ya. Nah oke kawan-kawan, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga kawan-kawan bisa memahami video ini. Dan semoga buat para pecinta domba di rumah, semoga dombanya sehat-sehat, gemuk-gemuk. Dan buat para peternaknya juga bisa untung banyak, amin. Ya mungkin hanya itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang baru bergabung silahkan di like dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi dari kami, dari Nagato Channel.
Mungkin hanya itu saja video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.